Saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu, nama saya Hasibuan Kanata, saya bukan orang Medan. Kan kalau Hasibuan kan katanya dari Medan ya. Saya bukan orang Medan Bapak Ibu, apalagi kalau Kanata di belakang orang pikir saya orang Jepang. Jadi kalau orang ketemu saya kaget Bapak Ibu, dia kaget, nih kok bisa seperti ini ya? Ini mungkin orang Jepang kena petir mungkin ya. Bapak Ibu, tapi lewat usaha ini saya sendiri sudah beberapa kali ke Jepang, itu pengembangan bisnis. Dan jujur Bapak Ibu, oke? Entah kenapa, saya begitu mudah masuk ke sana Bapak Ibu. Ngurus visa apa, mungkin karena dilihat, oh ini mau pulang kampung ke Jepang barangkali. Jadi namanya itu penting juga Bapak Ibu ya. Jadi saya ini orang Solo Bapak Ibu, orang Sulawesi maksudnya ya. Bapak Ibu, saya lahir 29 tahun yang lalu. Kalau saya sebut umur kadang-kadang banyak orang tidak percaya Bapak Ibu ya. Orang pikir kayak ini masih usia 17 tahun kayaknya deh. Iya, entah kenapa Bapak Ibu. Saya baru sadar karena banyak orang bermutu, tau bermutu enggak? Bermuka tua. Tahu kan? Jangan melirik kiri kanan ya, itu tersinggung nanti. Ternyata karena faktor kehidupan Bapak Ibu. Kalau kita enjoy menikmati hidup kita, kita itu jadinya awet. Benar nggak Bapak Ibu ya? Jadi hati-hati buat Anda yang mengalami kehidupan yang berat, segera cari solusi Bapak Ibu. Dan saya tahu Anda hadir di tempat ini karena Anda mencari solusi kehidupan buat Anda yang jauh lebih baik. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya lahir 29 tahun yang lalu di sebuah kampung yang namanya Papolo ya. Kalau sebut Papolo Anda pasti nggak bisa lihat peta Bapak Ibu. Sudah diperbesar pakai loop lagi. Oh Papolo di situ ya. Saya lahir di sana Bapak Ibu, saya besar dari SD sampai SMP. Saya anak ke-6 dari 7 bersaudara. Dan jujur Bapak Ibu ada satu program pemerintah yang sampai sekarang saya tidak pernah setuju. Anda tahu program KB? Soalnya kalau orang tua saya KB saya nggak lahir Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah sepakat dengan pemerintah program KB. Ya. Nah, soalnya saya baru sadar ternyata orang tua saya juga tahu yang namanya hukum Pareto. Jadi sekian banyak yang keluar, sekian yang sukses Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda ya? Oke. Saya besar di kampung Bapak Ibu dari keluarga yang biasa-biasa sekali. Kedua orang tua saya seorang guru dan sudah pensiun sekarang Bapak Ibu. Dan saya mengalami kondisi di mana merasakan kondisi finansial orang tua itu sangat kurang Bapak Ibu. Sebenarnya bukan kurang, cukup menderita maksudnya. Anda bayangkan Bapak Ibu, seorang PNS itu harus membiayai 7 orang anaknya. Dan semuanya kuliah Bapak Ibu. Saya kebetulan anak kedua dari buntut Bapak Ibu ya. Saya ada 2 saudara cowok, anak ke-5 dan ke-6. Jadi waktu kakak saya itu disekolahkan ke Makassar kuliah ya. Orang tua saya itu harus mencari pekerjaan sampingan di luar gajinya. Jadi selain dia ngajar, dia harus mengambil alih sawah, kebun. Itu diambil alih untuk dia kerjakan sendiri supaya hasilnya maksimal bisa nambah. Jadi dulu Bapak Ibu, saya ini selalu temani orang tua saya kerja di kebun, di sawah. Begini-begini petani Bapak Ibu. Jadi buat yang petani, banggalah jadi petani Bapak Ibu. Tidak penting siapa Anda sekarang, yang penting siapa Anda ke depan ya. Jadi kalau Anda kasih saya 1 petak sawah Bapak Ibu, Anda kasih saya padi, itu bisa nanti berlipat-lipat hasilnya. Saya ini ahli di situ Bapak Ibu ya. Gimana bisa mengusir tikus, kasih saya tongkat sepukul dia, mati pasti Bapak Ibu ya. Tahu. Itulah kehidupan saya di kampung Bapak Ibu. Saya di situ saya belajar yang namanya kerja keras. Jadi dari SD sampai SMP saya sudah terbiasa Bapak Ibu kerja keras, manjat pohon kelapa apa semua. Jadi hati-hati kalau Anda tinggi-tinggi dekat saya manjat nanti Bapak Ibu ya. Itu udah terbiasa Bapak Ibu. Saya menyadari bahwa orang tua saya ini luar biasa tanggung jawabnya untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dan Anda tahu Bapak Ibu, mereka bersusah payah, akhirnya kami semua bisa sarjana. Dan saya masih ingat waktu saya temanin ayah saya di kampung ya, lagi di kebun, membersihkan kebun. Dan waktu itu ayah saya panggil, "Nak, sini." Dia ngomong simple, dan itu sampai sekarang saya tidak bisa lupa Bapak Ibu. Dia cuma bilang, "Nak, sekolah baik-baik, belajar baik-baik. Nanti kalau SMA lanjut ke Makassar, karena suatu saat kau punya keluarga sendiri. Dan ketika kau punya keluarga sendiri, kau tidak bisa tergantung sama saudaramu dan keluargamu lagi yang lain. Seperti bapakmu ini. Saya punya adik,
dia bisa sangat sukses sekali, tapi saya bisa seperti ini, tetap berkebun, bertani untuk membiayai anak-anak. Dan Anda tahu Bapak Ibu siapa adik dari ayah saya? Itu adalah bapak dari Bapak Rizky Kanata. Mohon aplaus untuk Bapak Rizky Kanata, Godlaya Indonesia. Jadi Bapak Ibu saya mikir, saya sudah bisa membayangkan. Jadi saya sudah ditanamkan sebuah visi yang luar biasa dulu sejak kecil dari orang tua saya. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang itu enggak kelihatan sekarang Bapak Ibu. Tapi itu memberikan efek beberapa tahun ke depan. Jadi hati-hati apa yang Anda lakukan sekarang. Hati-hati dengan lingkungan Anda sekarang. Belum Anda rasakan loh sekarang. Tapi itu akan memberi efek beberapa tahun ke depan. Anda sekarang itu adalah hasil dari keputusan Anda beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu. Ya. Nah, akhirnya waktu itu Bapak Ibu saya mulai berpikir, ya harus saya sekolah baik-baik. Dan jujur saya bukan orang yang bodoh Bapak Ibu ya. Saya cukup berprestasi di sekolah. Walaupun waktu SD saya cukup ditekan sama orang tua saya supaya bisa berprestasi. Jadi dari SD Bapak Ibu itu waktu kelas 1, itu yang namanya hitungan kali-kali itu harus sudah di luar kepala Bapak Ibu. Jadi saya selalu dites sama orang tua saya sampai harus lancar. Dan itu kalau misalkan salah Bapak Ibu, telinga saya jadi korbannya Bapak Ibu. Makanya kalau Anda lihat telinga saya sebenarnya agak panjang dikit. Ya. Nah Bapak Ibu, saya belajar bahwa ternyata yang namanya sukses itu harus dipersiapkan. Walaupun saya tahu orang tua saya mungkin sudah tidak menikmati, tapi dia mempersiapkan anak-anaknya untuk sukses. Jadi berkebun, bersawah, saya nikmatin Bapak Ibu. Saya nikmatin waktu itu juga kebetulan orang tua nggak punya sapi ya, waktu lagi menggarap sawah. Jadi itu ada semacam alat yang ditarik untuk meratakan tuh sawah ya. Nah cuma ternyata alat itu tidak terlalu berat. Jadi yang disuruh naik ke situ itu saya Bapak Ibu. Jadi Anda saya nikmatin karena saya berdiri sambil nyanyi-nyanyi, kakak saya yang tarik Bapak Ibu ya. Itulah kehidupan saya. Nah jadi buat Anda apapun kehidupan Anda sekarang nikmatin aja Bapak Ibu itu karena itu hanya terjadi sementara. Nikmati saja Bapak Ibu, karena kapan lagi Anda nikmati? Tahun depan, 2 tahun ke depan, kehidupan itu tidak akan pernah Anda alami lagi. Kalau Anda komitmen merencanakan masa depan Anda dari sekarang. Nah Bapak Ibu itu saya lanjut di SMP, dan di SMP sendiri waktu itu jaraknya kurang lebih sekitar 6-7 kilo ya di kota. Jadi ada warisan dari kakak sebuah sepeda BMX, bukan BMW Bapak Ibu ya, tahu BMX kan? Itu saya pakai Bapak Ibu. Bolak-balik bukan karena apa? Banyak angkutan umum sebenarnya Bapak Ibu. Tapi karena untuk alasan pengiritan. Semuanya serba diirit Bapak Ibu. Kalau orang tua misalkan kita lagi makan, itu telur kalau di dadar itu bisa dibagi 5 Bapak Ibu. Jadi kalau Anda lihat sekarang saya kurus itu masih efek masa lalu loh. Serius Bapak Ibu. Entah kenapa Bapak Ibu, itu terbawa sampai sekarang. Kalau saya makan itu nggak bisa makan banyak Bapak Ibu. Saya masih terbawa masa lalu saya Bapak Ibu. Tapi ingat, sikap saya tidak terbawa Bapak Ibu. Penghasilan saya tidak terbawa, bahkan naik terus Bapak Ibu. Itu yang luar biasa. Yang saya bingung banyak orang kebiasaannya tambah banyak mengeluarkan uang tapi penghasilannya semakin kecil. Saya bingung, yang salah ini siapa nih? Penghasilannya atau dianya gitu Bapak Ibu ya? Banyak orang seperti itu. Makannya banyak apa, tapi tidak produktif sama sekali. Saya bingung. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalau Anda misalkan, ya ini cerita menarik Bapak Ibu. Saya ingat waktu saya bantu orang tua saya beternak sapi, kebetulan dia beli, bukan banyak loh Bapak Ibu ya, cuma beli 3 ekor, 2 ekor ya, beli yang kurus-kurus. Digemukin, dipelihara 3 bulan, setelah itu dijual. Orang tua saya bilang ke saya, Hasibuan, ngomong-ngomong kalau kau sapi itu rugi. Kenapa Pak? Susah gemuk. Waduh. Jadi saya mikir, buat Anda yang gampang gemuk tidak produktif, cocoknya jadi sapi Bapak Ibu, serius, benar. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa kita ini bukan dilihat dari fisik Bapak Ibu. Dilihat dari sejauh mana pikiran kita mau ke depan. Kita ini bukan binatang. Kita harus merencanakan hidup kita. Kita tidak harus apa yang kita makan besok. Bukan Bapak Ibu. Tapi kita harus mikir beberapa tahun ke depan. Seperti apa keluarga kita ke depan. Nah setelah itu Bapak Ibu, saya dikirim orang tua saya ke Makassar. Saya sekolah di sebuah sekolah yang cukup favorit ya, di SMA 2. Dan Anda tahu Bapak Ibu, karena orang tua saya kalau di kampung, itu kontrolnya ketat sekali. Tapi karena ini jauh, wah saya bebas Bapak Ibu, freedom. Tahu freedom gak Bapak Ibu ya? Bisa semuanya berbuat apa saja. Cuman satu yang bikin saya tidak bebas Bapak Ibu. Tidak bebas keuangan, pas-pasan. Bukan pas mau beli ada, enggak Bapak Ibu. Pas mau beli enggak ada duit maksudnya. Saya dikirimin duit waktu itu, waktu SMA Bapak Ibu itu 60.000 per bulan. Itu tahun 98 ya, 98. Anda bisa bayangkan hidup di kota terpisah dari keluarga. Cuma 60.000.
Dipakai biaya transportasi, biaya makan, beli buku, itu semua Bapak Ibu. Jadi Anda kalau lihat, ini masih efek masa lalu semua ini Bapak Ibu, fisik saya ya. Nah, itu saya alami dan satu hal yang yang menarik dari orang tua saya, dari ayah saya adalah, dia itu ngasih duit per bulan Bapak Ibu, per bulan 60.000. Mau sekolah, mau libur, itu tak aplikasi. Jadi kalau kita libur, itu kan pengeluaran tidak ada Bapak Ibu. Nah itulah saatnya kami menikmati Bapak Ibu, bisa beli baju, bisa jajan, seperti orang karyawan lah Bapak Ibu. Situ saya belajar, ternyata orang tua saya memberikan kepercayaan kepada saya untuk bisa memanage keuangan saya sendiri Bapak Ibu. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, waktu saya SMA, saya hampir tidak pernah berprestasi sama sekali. Karena jujur, saya ingat waktu SD itu selalu berprestasi, selalu ranking 1. SMP tidak pernah lewat dari 3 besar Bapak Ibu. Itu saya baru sadar karena itu dikontrol terus sama ayah saya. Tapi setelah bebas dari orang tua, seenaknya Bapak Ibu, bebas kemana-mana. Rankingnya juga bebas kemana-mana Bapak Ibu. Wah luar biasa. Dan Anda tahu Bapak Ibu, setiap penerimaan rapor saya harus kirim kopiannya ke kampung. Saya bingung kan, gimana nih? Ini kalau ada bensin ini bisa terbakar soalnya. Merah semua Bapak Ibu. Banyak merah. Jadi akhirnya saya copy, tapi saya rubah angkanya dulu Bapak Ibu. Angka 4 jadi 8 kan nyambung. Angka 5 jadi 7 Bapak Ibu. Jadi saya copy, saya kirim. Dan ternyata saya baru tahu belakangan Bapak Ibu. Ternyata orang tua saya tahu. Dan Anda tahu setiap saya pulang kampung Bapak Ibu, itu hati saya itu tidak menentu Bapak Ibu. Bukan apa-apa. Wah siap-siap ini diceramain. Siap-siap dimarahin. Dan di situ saya dapat pelajaran, ternyata orang tua saya tidak marah sama sekali. Saat saya SMA, ternyata orang tua saya mulai melakukan komunikasi 2 arah. Dia memberikan arahan ke saya, dia tidak pakai sistem kekerasan waktu seperti SD, SMP ya. Dia memberikan 2 solusi saran-saran bahwa ingat, kau berbuat seperti ini yang dapat risikonya kau sendiri. Kakak kamu suatu saat sukses, suatu saat kau yang menderita. Seperti saya, seperti dengan Omu. Jadi situ saya mulai mikir Bapak Ibu. Dan saya sangat respect, akhirnya saya pulang. Itu membuat saya harus menyaring hal-hal penting dan tiap penting yang harus saya lakukan. Di situ saya belajar. Dan satu target saya, bagaimana saya bisa lulus UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi waktu itu. Waktu itu saya mikir, semua kakak-kakak saya yang kuliah di Makassar, saya tidak melihat prestasinya dalam hal pekerjaan Bapak Ibu, biasa-biasa. Saya berpikir, om saya kok bisa sukses banget. Yang bapaknya Bapak Rizky Kanataya, karena ternyata dia alumni dari Jawa. Saya berpikir di situ, saya harus kuliah di Jawa. Jadi persiapan saya waktu kelas 3 SMA Bapak Ibu, itu belajar tujuannya untuk tembus UGM. Jadi saya udah mikir, saya harus tembus UGM. Jadi persiapan saya memang matang sekali Bapak Ibu, saya rencanakan berapa angka-angka saya, udah diajarin oleh orang tua sebelumnya merencanakan sesuatu. Saya rencanakan, tapi Anda tahu, setelah menjelang pendaftaran, saya pulang ke kampung, saya minta izin restu ke orang tua. Orang tua cuma bilang, nak, ini lagi zaman susah, saya nggak punya uang, kalau mau kuliah di Makassar. Tapi kalau mau di Jawa, saya tidak bisa biayai. Dan saya harus tahu kondisi orang tua saya Bapak Ibu. Saya bukan orang yang tipikal ngotot untuk ke orang tua. Karena saya melihatnya sudah cukup menderita. Kalau saya tambah ngotot, dia tambah menderita Bapak Ibu. Saya putuskan di Makassar. Dan saat itu saya tidak belajar sama sekali Bapak Ibu. Kenapa? Simpel saya waktu itu mikirnya. Kalau persiapan saya lebih tinggi ke UGM dan Makassar Unhas di bawah, harusnya saya sudah lulus Unhas. Saya nggak belajar, santai aja menjelang ujian. Dan Anda tahu Bapak Ibu, saya sangat percaya diri sekali waktu itu dan saya lulus ternyata. Bapak Ibu, kalau Anda punya target, pastikan target itu setinggi-tingginya Bapak Ibu. Pastikan setinggi-tingginya. Kenapa? Kalau meleset, itu minimal dapat yang sedang-sedang. Jangan pernah Anda punya target yang kecil Bapak Ibu. Karena kalau Anda target yang kecil tidak tercapai, Anda nggak dapat apa-apa. Itu yang saya pelajarin. Nah Bapak Ibu akhirnya saya masuk kuliah. Dan waktu kuliah saya dikirimin duit mulai tambah Bapak Ibu. Itu 150.000. Udah mulai naik kan kurs semua. Kurs kiriman saya juga mulai naik Bapak Ibu ya. Itu mulai naik. Tapi Anda tahu kalau kuliah, saya di teknik sipil, itu banyak sekali pengeluaran Bapak Ibu. Itu kalau di teman-teman saya, itu kalau kita yang dari daerah, itu paling banyak tren kena yang namanya ma'akut Bapak Ibu. Kenapa? Itu kalau kita kerja tugas sampai larut malam Bapak Ibu, itu kadang-kadang kita lupa makan. Sebenarnya bukan lupa makan, tidak ada yang bisa dimakan.
Kiriman tidak ada Bapak Ibu. Telat. Itu terjadi loh Bapak Ibu. Akhirnya di situ saya mikir, wah kalau begini caranya berantakan nih semua nih. Saya nggak bisa kuliah dengan baik. Akhirnya Anda tahu Bapak Ibu, saya mulai maniak beasiswa. Saya mulai keliling cari beasiswa Bapak Ibu. Dan Anda tahu, akhirnya saya bisa dapat sebuah beasiswa yang cukup bagus. Nah, Anda tahu nama beasiswanya, namanya Dompet Duapa. Jadi saya mendaftar jadi seorang duapa Bapak Ibu ya. Nah tapi itu lumayan, 240.000 per bulan Bapak Ibu. Naik beberapa kali lipat dari uang kiriman saya. Dan saya juga mendaftar jadi asisten lab di kampus karena saya Bapak Ibu kalau ngotot ngejar sesuatu itu nggak ada yang bisa ganggu. Konsentrasi itu full Bapak Ibu. Saya nggak pernah pikir apa kata orang, saya kejar baik-baik. Mestinya waktu itu yang dapat jatah buat untuk asisten itu adalah senior saya. Tapi karena ngotot saya, itu akhirnya saya skip dan saya naik Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya jadi asisten lab, selain mendapat skill, saya bisa dapat duit dari situ. Dan di situ saya mulai menikmati kelebihan duit Bapak Ibu ya. Bisa beli apa-apa. Tapi yang namanya juga sifatnya sementara Bapak Ibu ya. Sifatnya sementara jadi asisten, itu kembali miskin lagi Bapak Ibu ya. Nah akhirnya waktu itu saya mulai berpikir, wah gimana ya supaya saya bisa dapat penghasilan. Akhirnya waktu itu 2003 akhir ya. Saya ditelepon om saya. Kebetulan om saya yang dari Bapak Rizky Kanata itu punya perusahaan. Beliau menelpon saya untuk diikutkan di proyek beliau Bapak Ibu. Karena waktu saya menjelang selesai dan saya diikutkan di situ, saya dipekerjakan magang. Dan di situ Bapak Ibu saya merasa kayak namanya kerja kantoran, luar biasa capeknya. Tidak enak sekali. Saya ini orang tipikal suka bebas Bapak Ibu, tidak suka diatur. Bapak saya sendiri sangat sulit ngatur saya. Apalagi kalau keluarga atau orang lain Bapak Ibu. Andaikan ini bukan perusahaan keluarga, saya sudah sejak hari pertama saya keluar Bapak Ibu. Dikasih target-target, pagi sampai malam harus kerja. Ya saya nggak boleh tinggalkan, ini keluarga, saya menjaga nama baik dari Bapak saya. Dan di situ saya bersyukur saya dapat banyak pelajaran Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai berpikir, wah bahaya nih, saya ini teknik sipil. Kalau saya kerja nanti ujung-ujungnya konsul atau kerja di proyek di lapangan. Dan tidak jauh beda seperti ini. Bukan kehidupan seperti yang saya mau Bapak Ibu. Saya tidak mau kehidupan seperti itu. Dan Anda tahu Bapak Ibu, saat saya lagi menjalankan proyek itu, saya ketemu om saya di kantor, ngomong-ngomong, dia cerita, kalau sepupu saya itu ternyata ada bisnis. Ada bisnis katanya, di Bandung dia jalankan. Penghasilannya udah puluhan juta, udah beli apartemen. Waktu itu saya nggak terlalu excited Bapak Ibu, saya nggak terlalu begitu terkejut mendengar. Kenapa? Karena dia memang udah orang kaya. Ya kalau bisa beli apartemen wajar, memang orang kaya kok. Nah saat itu saya pulang, saya tidak terlalu pikirkan, saya tidak tindak lanjuti kabar tadi Bapak Ibu. Tapi yang lebih luar biasa, waktu saya melapor di rumah beliau tiap pagi, saya ketemu beliau dan sepupu saya datang. Saya melapor, om saya bilang, oh itu si Rizky datang tuh dari Bandung. Dia barusan datang kemarin. Ngomong-ngomong Has, mau tahu nggak bisnisnya? Jadi om saya itu prospek saya ternyata. Dia mau sponsorin saya ternyata. Saya baru tahu. Tapi dia sekarang masih bintang 4. Mau aplaus om saya, Bapak Subair Kanata. Ya. Jadi bintang 4 punya downline bronze lion Bapak Ibu. Udah 2 terima reward, luar biasa ya. Nah saat itu Bapak Ibu, sementara ngobrol sama om saya, keluar Pak Rizky Kanata, keluar dia. Itu ternyata baru bangun Bapak Ibu. Masih pakai celana pendek, pakai baju dalam, itu masih gosok-gosok mata. Jalan begini. Bapaknya panggil, Ki ini si Hasibuan nih mau dengar bisnisnya. Wah dengan excited dia nyamperin saya. Bener nih Has mau dengar. Saya cuma nganggu iya benar saya mau dengar. Dan Anda tahu Bapak Ibu. Setelah itu dia langsung masuk ke kamar. Masuk kamar kurang lebih 5 menit dia keluar dengan kondisi menurut saya aneh sekali. Dia rapi banget Bapak Ibu. Pakai lengan panjang, celana kain. Cuma cuci muka tapi rapi banget Bapak Ibu. Saya kakek ini orang ngapain ya? Saya ngecek ada tamu ya lain enggak ada. Cuma saya sendiri. Saya tahu waktu itu dia belum mandi Bapak Ibu. Kan enggak mungkin mandi 5 menit. Benar enggak? Masa 5 menit pakai sabun begini enggak mungkin. Benar enggak Bapak Ibu ya? Dan Anda tahu saya di persentase pakai laptop dijelasin semua semangat sekali. Sesemangat kasetnya antusias Bapak Ibu. Saya itu enggak perhatikan apa yang dijelasin Bapak Ibu. Saya cuma lihat doang. Bingung kan? Bingung. Ini orang ngapain ya? Gila banget sih. Dan Anda tahu Bapak Ibu, selesai dia presentasi.
Saya tidak mengerti apapun. Saya nggak ngerti ini apa ini. Saya nggak ngerti sama sekali. Dan waktu itu Bapak Ibu, dia kembali review kembali penjelasannya, dia kasih pilihan. Has, ngomong-ngomong mau masuk tahap berapa nih? Saya bilang maunya sih tahap 3, tapi saya nggak punya duit Bapak Ibu. Akhirnya saya milih tahap 2, sebenarnya saya punya uang Bapak Ibu, tapi entah kenapa. Selalu ada saja pengeluarannya, namanya juga penghasilan kecil Bapak Ibu ya. Mau diatur bagaimana juga belum salah sudah error, benar nggak? Iya, benar. Itu terjadi Bapak Ibu dan akhirnya saya memutuskan untuk masuk. Saya bintang 2, saya diantar Pak Aris pakai mobil hardtop bapaknya waktu itu. Saya ke stokis dan saya itu ambil uang di ATM, itu betul-betul pas 500 ribu. Saya nyampe di stokis, bingung pilih produk, 500 mana ada, benar nggak? Dulu kan belum ada pasta, benar nggak Bapak Ibu ya? Dan Anda tahu 85 ribunya itu terpaksa saya minjam duitnya Pak Aris dan sampai sekarang belum pernah saya singgung-singgung Bapak Ibu. Takut ditagih. Itu tahap 1-nya gratis masuknya saya Bapak Ibu. Ngepas benar 500 dikasih di situ. Dan Anda tahu Bapak Ibu ketika itu saya berpikir, waduh gimana nih selesaikan tahap 3-nya. Saya tuh orangnya nggak suka setengah-setengah Bapak Ibu. Saya paling tidak suka. Orang aja kalau setengah-setengah nggak menghasilkan, benar nggak Bapak Ibu? Coba tuh lihat yang setengah wanita setengah laki-laki, nggak menghasilkan itu. Ya, jadi Anda yang masih belum minta tinggal, aduh satu buat Anda terlalu. Benar. Full Bapak Ibu, kalau Anda nggak full membership terlalu Bapak Ibu. Gimana Anda bisa full hard kalau Anda nggak full member? Dan saat itu saya mulai mikir, saya kan nggak punya duit Bapak Ibu. Waktu itu saya modal HP dari kakak saya pinjam. Bukan dipinjam, dikasih soalnya rusak. Antennya udah patah Bapak Ibu. Setiap SMS itu harus begini Bapak Ibu. Itu satu SMS loh. Kalau forward SMS ke banyak orang. 1, 2, 3. Orang kalau nanya, ngapain Pak? Olahraga. Luar biasa kan? Itu HP besarnya minta ampun. Kalau dipakai main game bisa bikin game over orang. Pakai lempar maksudnya. Tapi luar biasa lewat di situ akhirnya Bapak Ibu saya beli pulsa kurang lebih pulsa 25 ribu. Saya mulai kreatif nih. Gimana caranya minta duit sama orang tuh nggak mungkin. Duitnya pas-pasan. Saya udah berhenti proyek. Semua duit lari ke pengeluaran saya yang nggak jelas. Tidak ada tabungan sama sekali. Akhirnya saya mulai bikin 2 daftar nama Bapak Ibu. Daftar nama pertama kan yang akan diajak masuk. Daftar nama kedua yang saya buat itu orang-orang yang berpenyakitan Bapak Ibu. Saya selalu bilang kalau ada orang penyakitan mata saya itu bulat keluar. Wah ini targetnya. Dan Anda tahu Bapak Ibu saya mulai prospek beberapa tetangga saya yang penyakitan. Saya promosi produknya. Tapi dasar ya kalau duit nggak ada. Produknya mau dipromosi bagaimana mau keluar lidah nggak bisa juga dibeli Bapak Ibu. Akhirnya saya mulai berpikiran, kayaknya bagus deh kalau dosen saya prospek. Akhirnya saya ke jurusan Bapak Ibu, saya catat semua nomor dosen-dosen saya. Mulai dosen yang sudah ajar saya dan belum ajar saya catat semua Bapak Ibu. Saya catat, saya kasih masuk di HP saya mulai bikin trik. Ini kan kalau ada penyakit, pasti harusnya beli karena berduit. Mikirnya waktu itu seperti itu. Akhirnya saya SMS Bapak Ibu ya, saya SMS. Pak, Bu, ini bagus buat Anda loh ya. Pak, Bu, ada nggak keluarganya? Atau saudaranya, atau anaknya yang berpenyakit asam urat, reumatik, diabetes, jerawat. Saya tulis yang umum-umum dan lain-lain. Itu aja Bapak Ibu saya tulis, saya forward semuanya. Saya mainkan angka statistiknya, saya melempar harapannya ada beberapa yang tumbuh Bapak Ibu. Harapannya saya SMS sekian yang membalas. Ternyata ada yang membalas juga Bapak Ibu. Tapi Anda bayangkan 20 SMS begini-begini Bapak, perjuangan juga loh ya. Dan Anda tahu Bapak Ibu, ada beberapa yang membalas. Ini siapa? Ini siapa? Pertanyaannya sama. Kompak banget, saya pikir jangan-jangan lagi meeting mereka ya. Dia jawab, sini siapa? Saya sudah jelasin. Ini mahasiswanya Pak, ini mahasiswanya Bu. Kebetulan. Jadi kebetulan itu betul-betul kata pamungkas buat saya Bapak Ibu. Kebetulan, saya tulis kebetulan ada rekan saya datang dari Bandung pengusaha memasarkan produk makanan kesehatan dari Cina. Untuk penyakit tadi yang saya SMS itu ampuh sekali Pak, sudah terbukti. Itu aja saya SMS, sebalas lagi Bapak Ibu. Tunggu lagi, akhirnya ada yang mas, oh iya ada. Kalau masalah pencernaan enggak? Jadi ada beberapa. Ada yang buat jerawat enggak? Berapa harganya? Ada yang SMS harganya sekian enggak dibalas-balas. Tapi ini orang enggak punya duit pasti.
Pastilah Bapak Ibu, namanya juga itu promosi habis-habisnya dia nggak bisa beli, terlalu dia kan, duitnya pasti nggak ada. Tapi ada juga yang bilang, oh iya bisa lihat produknya nggak? Di situ tanduk saya mulai naik, wah bintang 3 di tangan ini. Akhirnya Bapak Ibu, saya bilang, oh iya Pak, kapan Bapak bisa ketemu? Saya bisa atur ketemunya dengan rekan saya. Waktu itu rekan saya itu Pak Rizky Bapak Ibu, sepupu. Jadi cuman dia yang bantu saya di Makassar Bapak Ibu ya, jadi dia bolak-balik Bandung Makassar ya. Ada rekan saya nih, nanti. Tapi Anda tahu, pada saat itu, dia minta, oh ya, kasih ketemu besok. Di kantor jurusan. Bukan di jurusan, di kantor fakultas. Saya bingung besok, Pak Rizky lagi di Bandung. Mampus dah. Saya mikir Bapak Ibu, wah gimana caranya nih? Ini nggak boleh lewat nih peluang. Saya mikir. Udah, saya beranikan datang Bapak Ibu. Dengan modal brosur, saya datang. Ketok, tok, saya masuk. Saya masuk Bapak Ibu. Oh ya, temannya mana? Oh Pak, kebetulan lagi. Pokoknya kebetulan itu luar biasa buat saya waktu itu kata-katanya Bapak Ibu. Kebetulan, ini teman saya mendadak ada mendesak sekali Pak. Dia cuma bilang ke saya, ini ada titip brosur. Di brosurnya ada beberapa pilihan item produknya Pak. Katanya kalau Bapak kena penyakit begini, kombinasinya ini. Padahal Pak Rizky nggak pernah ngomong begitu Bapak Ibu. Saya udah atur angka produknya ini bahwa ini bisa nyampe 1,5 juta nih. Saya tahu ini orang berduit. Buat kesehatan apa sih? Benar nggak Bapak Ibu ya? Wah dia beli Bapak Ibu. Waktu dia beli nggak sampai 1,5, separuhnya dulu katanya coba. Dia beli kurang lebih 500 ribu. Dia beli beberapa item produk, jadi dia mengidap penyakit setiap buang air Bapak Ibu ya. Itu selalu keluar darah dan duduknya nggak bisa tahan lama. Anda pasti tebak penyakit apa itu Bapak Ibu? Itu penyakit tidak bisa duduk maksudnya. Nah, saat itu Bapak Ibu, saya kontrol. Saya tahu bahwa produk kita itu luar biasa sekali. Saya kontrol. 1 minggu. Saya SMS bilang, Pak, bagaimana hasilnya? Wah, dengan excited. Dia balas, wah luar biasa produknya. Ini langsung berhenti nih. Tapi dia memang pakai dosis yang cukup besar, jadi habis produknya Bapak Ibu ya. Akhirnya dia telepon saya. Kau sekarang di mana? Namanya juga dosennya, ngomong ke mahasiswanya ya. Oh ya Pak, saya lagi di rumah. Jadi dia minta datang saya besok, ketemu dia. Saya datang Bapak Ibu. Jadi dia minta dibelikan lagi. Bahkan dia minta untuk 2 kali pemakaian. Jadi 1 juta. Kalau pertama kan 500 ribu Bapak Ibu ya. Anda tahu setelah itu dia beli, saya bawakan produknya dan saat itu saya merasa beres urusan saya. Saya tinggal perang. Anda tahu Bapak Ibu? Plong Bapak Ibu. Saya tinggal perang. Saya nggak malu-maluin lagi presentasi. Orang tanya, bintang berapa? Ya bintang 3, kan enak. Bintang 2 mau dipromosi, malu Bapak Ibu. Serius. Itu kalau perlu itu pakai masker. Albert bilang, saya bintang 2, boleh lah ya. Nah, Anda tahu Bapak Ibu? Waktu itu menjelang beberapa bulan ya. Saya ditelepon lagi sama dia. Bisa nggak minta tolong dibelikan lagi produknya? Ternyata dia suka Bapak Ibu. Dia promosi juga ke keluarganya. Tapi saya sudah nggak butuh Bapak Ibu. Saya pikir ngapain, saya sudah bintang 3 kok. Ngapain? Wah Pak, sudah jual mahal. Pak, saya lagi di luar kota Pak. Saya sementara ini nggak bisa bantu. Wah dia SMS lagi. Oh ya belinya di mana Pak? Wah bahaya nih kalau begini. Langsung mikir, wah bahaya nih kalau gini, jangan-jangan ketemu yang lain. Bisa cross land saya sama dia, kan gitu. Saya bilang, Pak, nggak boleh sembarang beli Pak, itu ada kartu khusus. Wah. Oh ya gimana caranya dapat kartu khususnya? Saya mau daftar. Anda tahu Bapak Ibu, akhirnya saya daftar dia jadi bintang 2 Bapak Ibu. Dan Anda tahu namanya profesor, doktor, insinyur, titik. Itu dolen paling up level buat saya Bapak Ibu ya. Beli Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Akhirnya beres bintang 3 saya. Tapi ternyata masalahnya tidak selesai sampai di situ. Saya mulai ngundang teman-teman saya Bapak Ibu. Mulai ngundang. Ngundangnya keren, pakai proyek. Teman-teman saya gampang datangnya. Dia tahu saya lagi tanganin proyek. Namanya juga jurusan teknik. Kalau proyek itu udah tahu. Oh datang. Mulai dipresentasi sama Pak Rizky. Anda tahu Bapak Ibu, pertamanya sih positif aja. Tapi yang saya kaget, pas datang di kampus Polab, dari jauh, jarak 100 meter udah teriak. Dasar Raja MLM lu. Bapak Ibu, entah kenapa saat itu muka saya tuh kayak
merah sekali, panas sekali. Sebenarnya di awal saya nggak terlalu semangat bagaimana bangun bisnis ini Bapak Ibu. Tapi ketika saya dibilangin seperti itu, saya cuma bilang tunggu. Suatu saat kau yang malu sendiri. Saya cuma diam-diam Bapak Ibu. Saya nggak mau respon, memang belum ada kelihatan. Tapi saya bilang, oke, kita lihat siapa yang tawa terakhir. Siapa yang akan ketawa terakhir. Dan Anda tahu Bapak Ibu, teman-teman saya kebanyakan sekarang masih loncat kiri kanan cari pekerjaan Bapak Ibu. Kalaupun bekerja, itu penghasilannya belum seberapa. Nah Bapak Ibu saya mulai mengundang akhirnya karena teman-teman saya tidak ada yang closing Bapak Ibu ya. Semuanya pada menghindar. Mulai nih, saya masuk ke praktikan saya. Saya kan dulu asisten Bapak Ibu. Saya masuk ke praktikan saya, pokoknya baru bisa ditandatangan laporannya kalau sudah dipresentasi Bapak Ibu. Iya, harus pakai hak otoritas saya dulu. Tapi saya mikir, wah ini nggak benar nih, ini perbuatan ilegal ini. Serius, saya sadar juga Bapak Ibu. Akhirnya saya berhenti jadi asisten saat itu. Saya bilang lebih baik saya konsentrasi bangun bisnis, saya berhenti, saya serahkan ke teman angkatan saya. Dan saya mulai presentasi mantan praktikan saya semua dan alhamdulillah ada beberapa yang masuk Bapak Ibu. Tapi entah kenapa Bapak Ibu hilang juga. Dan Anda tahu waktu itu saya mulai menyicil motor karena waktu itu saya kemana-mana naik angkot. Anda lihat tadi ya naik angkot pakai topi apa segala. Jadi dulu itu saya selalu pakai topi Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sana Makassar cukup panas juga. Di sini panas tapi tidak kena sinar matahari kan mendung. Panasnya beda. Kalau Makassar itu menyengat jadi saya selalu pakai topi. Nah waktu itu Pak Arsi ngasih konsultasi. Nah kalau begini caranya ini nggak bisa berkembang bisnisnya. Harus kasih keluar motor. Nah bagusnya juga kalau kasih keluar motor ada targetnya biar bisa konsentrasi ngejar penghasilan. Jadi saya sadar Bapak Ibu ternyata kalau Anda mau keluarkan potensi terbaik Anda harus punya target dan bikin kepepet diri Anda Bapak Ibu. Akhirnya saya kasih keluar motor waktu itu bintang 4 Bapak Ibu ya. Bintang 4 dan saya mulai menjalankan, mulai berkembang, grup mulai berkembang dan saat itu saya mulai kesulitan membayar motor Bapak Ibu. Karena bonus saya itu dari hasil mensponsori orang. Orang yang saya sponsori tidak banyak yang jalan Bapak Ibu dan bonus pasifnya itu masih sangat kecil. Akhirnya saat itu saya mulai berpikir, waduh gimana nih kalau begini? Ini harga diri nih kalau motor ditarik. Saya tuh rasa malunya tinggi sekali Bapak Ibu. Saya gimana caranya mempertahankan itu supaya itu nggak ditarik. Akhirnya jujur saya di awal saya nggak mau kerja, saya konsultasi ke Pak Arsi, Pak gimana kalau saya kerja bentar? Minimal bantu di awal. Akhirnya Bapak Ibu, Pak Arsi juga nggak bisa nolak karena memang kondisinya mendesak sekali. Itu pun saya nutup di awal tuh pinjam kiri kanan sama saudara. Nah akhirnya pada saat itu saya melamar Bapak Ibu dan saya selalu optimis Bapak Ibu. Itu lamaran pertama saya. Saya melamar dan setelah keluar pengumuman saya diterima. Tapi itu 1 bulan lagi baru bisa bekerja. Nah pada saat itu datang sponsor dari Bapak Rizky Kanata dari Bandung. Bapak Seno Hari, mohon aplaus untuk beliau ya. Nah waktu itu Bapak Ibu, beliau kasih arahan ke saya, Has, kerja itu bagus, bisa bantu kau untuk cicil motor. Tapi ingat, harus hati-hati. Karena banyak teman saya dulu join, jalankan bisnis ini. Katanya, kerja dulu untuk membantu operasional, tapi terjebak dengan pekerjaannya. Saya itu mulai saya was-was, wah ini bahaya nih kalau begini. Dan Anda tahu Bapak Ibu, karena kondisi mendesak saya tetap memaksakan masuk kerja, lumayan penghasilannya Bapak Ibu, dari sekian ratus yang tes, cuma ada kurang lebih tidak sampai 10 yang diterima. Anda tahu, saat saya kerja, saya dikasih ruangan di belakang komputer, saya merasa kok begini yang namanya hidup. Mau pergi salat duhur saja harus minta izin. Harus apa-apa minta izin, saya bingung nih. Akhirnya Bapak Ibu saya mikir, kalau begini caranya, ini saya harus keluar, nggak boleh kerja di sini. Saya harus keluar. Itu berlangsung kurang lebih 1 minggu lebih Bapak Ibu. Itu perang mental Bapak Ibu. Berhenti tidak, berhenti tidak, berhenti tidak. Dan Anda tahu, akhirnya saya putuskan menulis surat keterangan pengunduran diri. Dan waktu itu Pak Arsi mulai melihat, kayaknya Hasibuan ini mulai kelelahan. Diajak saya ke Bandung Bapak Ibu. Diajak saya ke Bandung untuk ikut acara seperti ini. Dia promosi habis-habisan. Waktu saya mikir, saya sih mau berangkat Bapak Ibu, tapi uangnya gimana? Motor aja ini susah bayarnya. Akhirnya Bapak Ibu, karena dia ngotot dan saya pikir kapan lagi naik pesawat. Saya belum pernah naik pesawat Bapak Ibu, jujur. Kapan lagi naik pesawat, mikirnya itu aja. Akhirnya saya mikir, wah kayaknya ini harus saya paksakan. Saya pulang ke kampung ketemu mama saya. Namanya juga anak ya. Kalau ada maunya sama mamanya. Dengan muka, Mak cantik sekali Mak.
Gaya. Saya mulai lihat di lehernya ada kalung. Mikir. Saking parahnya nih. Mak, kenapa cantik sekali? Apalagi pakai kalung begini cantik sekali, Mak. Tahu nggak? Ini kasihan Bapak kalau Mama terlalu cantik. Bapak kan sudah tua. Lagian kalau pakai kalung begini ke pasar belanja, ini bahaya, rawan dijamret, Mak. Bahaya nih. Dan waktu itu saya mulai keluarkan jurus, Mak, gini, Mak. Gimana kalau saya pinjam kalungnya, Mak? Kita jual. Saya mau ke Bandung diajak sama Rizky. Saya promosi sepakai pihak ketiga. Katanya Rizky, kalau saya datang dari sana dan pulang, saya bisa punya bisnis yang besar sekali. Namanya juga orang tua Bapak Ibu ya. Dan keluarga Paris itu sangat teredifikasi di keluarga saya. Akhirnya mama saya jual kalungnya Bapak Ibu dan saya berangkat ke Bandung. Dan saya ikut acara vision seminar dan di sana saya mulai terbuka Bapak Ibu. Karena jujur di Makassar belum ada pertemuan sama sekali. Di sana mulai saya terbuka Bapak Ibu, saya melihat ada mahasiswa baru semester berapa sudah sangat sukses sekali. Bicara di depan panggung, saking semangatnya. Saat itu saya berpikir, tunggu suatu saat Makassar akan besar dan yang punya visi itu adalah saya. Akhirnya Bapak Ibu, saya pulang ke Makassar ngembangin Bapak Ibu. Dan ternyata begitu banyak orang yang menolak berhenti. Banyak sekali alasannya. Ngapain menjalankan bisnis seperti ini? Tidak jelas masa depannya. Bapak Ibu, saya kadang-kadang mikir, emangnya sekarang jelas masa depanmu gitu? Saya mikir yang salah ini siapa? Saya jalankan bisnis ini, jelas ada pengharapan, saya sudah melihat faktanya. Enak aja ngomong dia ini tidak ada pengharapan. Dia sendiri nggak jelas kuliahnya Bapak Ibu. Saya masih ingat dulu waktu saya asisten di kampus, dia praktikan sama saya kok. Yang luluskan dia saya kok, enak aja ngomong seperti itu. Banyak sekali orang seperti itu Bapak Ibu. Alasannya, ngapain jalankan bisnis seperti ini, cari-cari orang gak gengsi. Emangnya kalau gak jalankan bisnis ini gak ketemu orang gitu Bapak Ibu? Saya mikir, setiap keluar rumah kan tidak ketemu orang. Tanpa menjalankan bisnis ini tetapi kita ketemu orang, benar gak? Anda menikah aja tetap ketemu orang, benar gak? Emangnya ketemu sapi kalau menikah? Betul gak Bapak Ibu? Saya pikir, ini orang kok kadang-kadang mikir, ini IPK-nya berapa sih? Kok bego banget gitu loh. Yang rasional, ini bisa cari-cari orang. Tidak bergengsi lah. Bapak Ibu, apa-apa itu cari orang Bapak Ibu. Menikah cari orang. Mau berteman cari orang. Masa Anda berteman sama monyet gitu? Mau jadi Tarzan ya? Bapak Ibu, astaga naga. Sadar deh. Akhirnya Bapak Ibu sudah. Urusan dia. Saya sudah memahami bisnis ini. Saya sudah tancapkan dalam-dalam. Saya harus lanjutkan. Ngapain dengar kata orang Bapak Ibu? Emangnya nanti kalau saya tidak punya apa-apa dia bisa ngasih ke saya? Orang tua saya sakit dia bisa kasih sesuatu gitu? Enggak mungkin Bapak Ibu. Udah saya akhirnya Bapak Ibu, Anda tahu saya mulai garap keluarga. Saya mulai garap keluarga dan Anda tahu keluarga tidak ada yang ngikut. Sederhana, waktu saya promosi Pak Rizky, rata-rata keluarga saya bilang, ya aku nggak bisa ikut sama si Rizky, dia itu udah orang kaya. Dalam hati. Emangnya bisnis ini butuh apa untuk dibangun? Cuma butuh ngomong doang kok. Butuh presentase doang, butuh ketemu orang. Emangnya kalau nggak jalankan bisnis nggak ngomong gitu? Ada gitu Anda nggak jalankan bisnis ini? Tetap ngomong kan? Modalnya cuma ngomong ketemu orang apa susahnya? Saya tidak melihat dia mengeluarkan uang begitu banyak untuk menjalankan bisnis hampir tidak ada Bapak Ibu. Apa susahnya? Sudah saya lupakan juga dan saya fokus prospecting Bapak Ibu. Saya mulai berkenalan dengan orang-orang, saya mulai catat agenda saya prospecting dari bank ke bank, dari toko buku ke toko buku. Kalau toko buku Bapak Ibu, saya selalu punya misi di situ. Selain tambah daftar nama, saya baca buku Bapak Ibu di situ. Soalnya saya nggak punya duit. Jadi baca bukunya Bapak Ibu, sudah baca, saya lipat kecil Bapak Ibu. Jadi 2 hari berikutnya saya datang di situ lagi Bapak Ibu. 1 bulan bisa tamat 1 buku loh. Serius. Itu tips buat Anda yang beli buku tapi tidak bisa beli buku ya. Bapak Ibu, kenapa saya begitu ngotot baca buku? Ini penting Bapak Ibu. Kita ini butuh menginstal diri kita. Anda tidak bisa memaksakan mengerjakan sesuatu hal yang baru, hal yang lebih dengan kondisi ilmu yang sama terus. Itu tidak bisa. Anda harus sadar itu. Kenapa banyak orang yang bisa berkembang dan sukses di luar sana luar biasa suksesnya. Tapi kenapa ada orang yang suksesnya biasa-biasa bahkan cenderung miskin. Sederhana Bapak Ibu. Tuhan itu maha adil. Saya kasih gambaran ke Anda. Misalkan ini ada 2 laptop. Ada 2 laptop. Laptop yang satu ini di install banyak program Bapak Ibu. Sehingga manfaatnya banyak.
Tapi laptop yang satu, ini kemampuannya banyak, tapi nggak pernah diinstal apapun Bapak Ibu. Mau dipakai mengerti pun sulit Bapak Ibu. Begitu banyak orang seperti laptop yang kedua ini, tidak pernah menginstal dirinya dengan sesuatu hal yang baru Bapak Ibu. Tidak pernah menginstal diri Anda. Dan saya senang sekali Anda bisa hadir di sini. Minimal Anda bisa memulai menginstal diri Anda Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, lewat buku itu kita diperluas wawasan kita, bisa kita membayangkan berapa jauh ke depan seperti apa. Kalau Anda nggak pernah baca buku Bapak Ibu, itu Anda punya wadah sempit sekali. Anda bayangkan, kenapa banyak orang terlalu banyak berkeluh kesah dalam kehidupannya. Tidak bisa menghayati kehidupannya Bapak Ibu. Kenapa selalu berkeluh kesah? Karena wadahnya itu terlalu kecil. Anda bayangkan, kalau satu gelas air dikasih masuk 1 sendok garam, itu diputer-puter, diaduk, dan diminum, itu asin nggak Bapak Ibu? Asin banget. Coba Anda bayangkan kalau satu kolam renang air dilemparin 1 sendok garam baru diaduk, asin gak Bapak Ibu? Tidak, karena wadahnya luas Bapak Ibu. Kalau Anda baca buku terus, Anda memperluas wadah Anda Bapak Ibu. Dan itu membuat Anda tidak merasakan hidup ini susahnya seperti apa. Anda pasti jadi orang sukses Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu, satu persatu orang saya ketemu Bapak Ibu. Mulai join. Dan saya akhirnya nyampe di ujung awal 2005, entah kenapa Bapak Ibu, karena rata-rata itu grup saya itu rata-rata mahasiswa, itu selalu banyak alasan untuk berhenti di bisnis ini. Jadi itu dalam kondisi saya menjalankan bisnis ini, saya break bintang 5 dengan kondisi grup habis Bapak Ibu, tidak ada sama sekali. Kosong, habis sama sekali. Tapi saya tidak putus asa Bapak Ibu. Saya bilang, bisnis ini sudah dibuktikan oleh banyak orang bahwa ini bisnis bisa menghasilkan, bisa merubah masa depan orang. Kalau saya tidak berhasil, bukan bisnisnya yang jelek, tapi saya yang jelek. Artinya ada hal yang harus saya koreksi dalam diri saya. Dan saya mulai lebih teratur belajar Bapak Ibu. Mulai belajar kemampuan bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Jujur Bapak Ibu, saya ini tipikal orang yang kalau ngomong dikit tapi pedis. Jadi orang gak senang. Saya baru tahu belakangan Bapak Ibu, kenapa banyak teman-teman angkatan saya itu tidak mau gabung sama saya. Karena saya ngomongnya itu pedis Bapak Ibu. Mereka asistensi saja ke saya. Itu kalau memang error, saya kasih error Bapak Ibu. Tidak ada toleransi, saya idealis waktu itu. Akhirnya saya mulai merubah diri Bapak Ibu. Saya merubah diri dan waktu itu saya mulai ketemu beberapa orang baru Bapak Ibu. Atau beberapa orang yang tidak sempat di-follow up oleh dolen-dolen saya yang sudah meninggal Bapak Ibu. Meninggalkan bisnis ini maksudnya. Ya, meninggalkan bisnis ini. Nah, salah satu orang yang saya intens follow up adalah senior saya yang tidak saya kenal sebelumnya. Saya follow up dia berbulan-bulan Bapak Ibu. Satu tips saya Bapak Ibu, kalau Anda lagi follow up orang atau lagi berkomunikasi dengan orang, selama orang itu tidak menutup diri dengan komunikasi dengan Anda terus follow up Bapak Ibu. Anda terus masuk selama Anda anggap itu orang potensi Bapak Ibu. Dan Anda tahu siapa orang tersebut? Mohon aplaus bintang 8 saya Bapak Muhammad Yusuf, penerima reward 2009. 2008. Inilah awal titik di mana saya mulai kebakaran jenggot Bapak Ibu. Walaupun jenggot saya tidak ada. Saya ini orangnya rasa malunya tinggi Bapak Ibu. Kalau ada dolen yang lewatin itu panasnya minta ampun. Saya nggak pernah ngerem, tapi saya harus buktikan bahwa dia punya crossland juga gitu. Nah, Anda tahu Bapak Ibu, Pak Rizky bekerja di situ dan 2005 awal Maret itu ada acara celebration di di Jakarta. Di Ancol waktu itu Pak Rizky terima mobil dan setelah itu acara kita diajak ke Bandung ketemu Bapak Luis. Dan syaratnya Bapak Ibu itu harus minimal bintang 6 harus ketemu beliau. Dan Anda tahu yang saya bawa itu orang baru semua Bapak Ibu. Bintang 1, bintang 2, maksimal bintang 3. Saya bingung gimana. Akhirnya dengan lobby Pak Rizky yang semangat itu akhirnya closing juga Pak Luis. Akhirnya ngomong sama beliau dan hal yang paling saya ingat waktu itu Bapak Ibu, Pak Luis cuma bilang, kan dipanggil nih satu-satu. Silahkan bertanya, apa masalahnya? Ada satu orang waktu itu nyeplos Bapak Ibu ya ngomong, Pak gimana mengatasinya yang namanya down? Dengan ekspresi mukanya yang seperti Anda tahu ya, down. Emangnya down itu manfaatnya apa? Emangnya kalau kau down uang di dompetmu bertambah gitu? Enggak Pak. Terus kenapa kau down? Waktu itu saya kaget. Iya betul juga ya. Ngapain down? Iya ya. Saya down juga enggak ada duit. Ngapain down? Dan Anda tahu Bapak Ibu, dia cuma bilang, terserah kau. Pilih down
tetap di tempat. Tapi kalau kau mau atasi itu, pastinya kau menjadi bagian dari kebesaran Tianxi. Pada saat itu Bapak Luis tanya mengatakan, suatu saat Tianxi semakin nambah rewardnya. Setiap kota nanti akan ada parade. Pertanyaannya saat itu, ketika terjadi parade mobil, apakah Anda jadi penonton atau Anda yang naik di atas mobil itu? Itu Bapak Ibu merinding, itu bulu kuduk saya Bapak Ibu, merinding. Dan saya itu membayangkan, gimana ya rasanya naik mobil, parade, ada orang yang tolak saya dan saya senyum-senyum. Sambil bunyi klakson, halo, gimana kabar? Cool. Saya membayangkan itu Bapak Ibu, seolah-olah saya sudah terima reward. Dan akhirnya Bapak Ibu, karena saya bawa beberapa jalur di acara itu, saya pulang, mulai ketemu orang yang serius Bapak Ibu. Akhirnya mulai terbangun momentum di situ. Dan Anda tahu, 2006 awal, saya mulai naik bintang 6. Bintang 6 dengan kondisi dari awal 0, saya bangun. Saya bangun bintang 5 baru. Dari beberapa jalur. Dan Anda tahu, momentum jalan terus Bapak Ibu, saya sudah tahu gimana membangun momentum dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya waktu bisnis saya habis. Dan Anda tahu, Juli 2006 saya break bintang 7, kurang lebih 5 bulan. Dan saat itu Bapak Ibu, oke silakan. Saat itu saya memutuskan untuk berangkat ke Cina Bapak Ibu. Itu memakai bonus pertama saya bintang 7. Pas dapat berangkat ke Cina. Saya berangkat ke Cina Bapak Ibu, saya bangun visi saya di sana. Saya melihat luar biasa ternyata ini Tianxi. Ini perusahaan yang raksasa Bapak Ibu. Dan waktu itu saya mulai berpikir gimana caranya saya punya mobil. Akhirnya saya titip motor ke teman saya, ke dolen saya, tolong ini motor dijual. Jadi pulang dari Cina, ini harusnya sudah laku. Motor itu saya pakai tambahan Bu untuk biaya DP, beli mobil. Dan saya beli mobil perjuangannya Bapak Aris Kanata Bapak Ibu. Anda bayangkan Bapak Ibu, dari naik angkot, naik motor, setelah itu ganti mobil Bapak Ibu. Itu rasanya nikmat sekali Bapak Ibu. Nikmat sekali. Di sini mungkin ada yang biasa pakai mobil Bapak Ibu, yang punya mobil. Tapi yang namanya sesuatu yang biasa itu biasa-biasa aja Bapak Ibu. Tidak ada excitednya Bapak Ibu. Coba gini aja deh logikanya Bapak Ibu. Kalau Anda tiap hari makan ayam, pagi makan ayam, siang makan ayam, malam makan ayam, besoknya makan ayam lagi, Anda jadi ayam toh. Maksudnya Anda enak dengan ayam kan? Coba deh Bapak Ibu, kalau misalkan dulu Anda cuma makan ikan kering, seadanya, setelah itu dikasih daging Bapak Ibu, enak gak? Enak banget. Jadi ternyata Tuhan itu tahu kita itu harus dikasih kesulitan-kesulitan, kepahitan-kepahitan supaya bisa kita tahu yang namanya manis itu seperti apa Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Anda sekarang lagi susah berjuang, nikmatin aja Bapak Ibu, itu kan pahitnya. Toh tahun depan, 2 tahun ke depan, hal ini tidak akan Anda nikmati lagi Bapak Ibu, nikmatin aja sekarang. 2 tahun ke depan kehidupan Anda juga akan jauh lebih berubah kok Bapak Ibu. Itu tidak akan Anda alami lagi. Dan Anda tahu, saya beli mobil, dan Anda tahu 2006 akhir, di situ saya ditelepon sama Pak Erik. Dari jalur sponsor dari Pak Aris di atas ya. Telepon Pak Erik Yong, Has, siapkan paspor, siap-siap ke Eropa. Anda bayangkan Bapak Ibu. Saya berangkat ke Eropa, anak orang desa, jarang naik pesawat pertama kali waktu ke Bandung Bapak Ibu dan ke Cina. Saya ke sana Bapak Ibu, luar biasa sekali Bapak Ibu. Tapi saya bingung, setiap saya ke sana saya nggak kenal sama sekali. Saya tidak kenal sama sekali daerah-daerahnya. Memang indah Bapak Ibu, saya nggak tahu ini daerah mana. Saya baru pulang dari Eropa, saya ketemu dolen saya excited lihat. Wah ini kan namanya Venesia Pak. Ah Venesia, oh ini tuh namanya Venesia. Saya bingung Bapak Ibu, saya yang sudah ke sana nggak tahu namanya. Dia yang tidak pernah berangkat tahu banget gitu. Yang salah ini siapa gitu. Saya bingung, yang salah ini siapa? Dianya atau saya? Ada teman saya, jago bahasa Inggris. Kemana-mana, hebat sekali bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Ketemu orang bule di Makassar, wah sok sekali. Tapi nggak pernah ke luar negeri Bapak Ibu. Saya nggak tahu bahasa Inggris Bapak Ibu. Jujur saya nggak paham, memang tidak ada kemauan. Tapi entah kenapa tiap tahun saya selalu ke luar negeri Bapak Ibu. Anda tahu Bapak Ibu, saya mengembangkan bisnis ini di Jepang. Saya sudah beberapa kali ke sana pengembangan. Saya nggak ngerti bahasa Jepang. Saya juga nggak ngerti bahasa Inggris. Saya cuma kuasai bahasa Bugis Bapak Ibu.
Dan Anda tahu Bapak Ibu, cuma modal percaya diri dengan peta Bapak Ibu. Pokoknya kalau misalkan saya tersesat, saya cuma nunjuk saya punya tujuan di peta. Anda tahu maksudnya apa? Maksudnya ini di mana? Rutenya lewat mana gitu Bapak Ibu. Cuma modal itu aja, saya bisa ngembangin bisnis di sana Bapak Ibu. Tapi di sana prospeknya bukan orang Jepang Bapak Ibu, itu orang Indonesia yang kerja di sana. Saya ke sana itu bikin sadar mereka, jangan jauh-jauh kerja, pulang aja ke Makassar. Pulang aja ke Indonesia, ngapain jauh-jauh? Memang uangnya banyak Bapak Ibu di sana. Uangnya banyak, tapi sekali makan itu minimal 150.000. Anda bayangkan Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, saya selalu bermasalah dengan duit beberapa ratus ribu untuk cicilan motor saya. Sekarang saya mulai berpikir gimana ngatur cash flow keuangan saya supaya saya bisa ke Jepang dengan kurang lebih duit keluarkan 20 jutaan minimal. Anda bayangkan Bapak Ibu. Saya selalu bermasalah Bapak Ibu, tapi dengan level yang berbeda. Harusnya Anda juga punya masalah, tapi dengan level yang berbeda. Ingat, masalah itu tidak bisa dihindarin Bapak Ibu. Enggak bisa dihindarin. Orang menikah saja punya masalah kok Bapak Ibu, benar enggak? Nanti punya anak, mau disekolahin, benar enggak? Butuh biaya tuh. Kalsium saya punya, tidur aja punya resiko Bapak Ibu. Masalahnya banyak. Ada misalkan ulat masuk di telinga Anda. Ingat, itu masalah juga, tidak ada yang jaga Anda. Tapi ingat Bapak Ibu, itu semua didesain masalah supaya Anda bisa pecahkan dan bisa naik level. Jadi jangan pernah Anda menghindari yang namanya masalah. Nah akhirnya Bapak Ibu, 2006 itu saya dari Eropa, saya balik ke Indonesia dan dapat lagi perjalanan tur ke luar negeri, itu ke Holy Land ya, naik umroh dan lanjut ke Mesir. Saya akan perlihatkan sedikit di sini. Nah Bapak Ibu, ini mobil perjuangan saya yang saya beli waktu 2007 akhir. Saya ganti mobil perjuangannya Pak Rizky, saya pengen jauh lebih maco. Kadang-kadang kalau orang lihat saya naik mobil ini Bapak Ibu itu kaget. Kok orang yang turun kecil banget gitu. Kadang-kadang mikir, ini mobil bapaknya kok selalu dipakai, enak aja loh. Bapak saya punyanya motor, saya mobil gitu. Ini mobil saya Bapak Ibu yang kedua, yang saya beli dari hasil bonus saya. Dan saya keliling dunia, Anda bisa lihat hasil-hasilnya Bapak Ibu. Anda bayangkan dari dulu Bapak Ibu, itu saya nggak pernah yang namanya jalan-jalan. Jadi yang namanya keluar kota itu cuma rutenya Bone, ada namanya Kabupaten Maros, Makassar. Bolak-balik cuma itu aja Bapak Ibu, keluar kotanya saya Bapak Ibu. Jadi setiap saya pulang kampung, saya itu tidur doang Bapak Ibu. Bosan lihat pemandangannya kiri kanan itu terus. Nah, baru saya mulai naik pesawat itu waktu ke Bandung. Dan sekarang Anda tahu Bapak Ibu, saya itu bosan sekali naik pesawat. Anda tahu, saya ke Eropa Bapak Ibu, itu keliling ada 6 negara. Itu lebih duluan saya ke Eropa kebanding saya duluan ke Surabaya loh. Nah ini kita lihat Bapak Ibu, ini waktu ke Cina 2006-nya, juga pertengahan waktu saya break bintang 7. Ini yang kedua kalinya saya ke Cina ya. Ini Bapak Ibu, ini Anda lihat ya, ini tembok Cina ya. Ini salah satu bukti bahwa manusia itu bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Anda tahu panjangnya ini Bapak Ibu, ini beribu-ribu kilometer. Dan itu mengikuti leku-leku gunung Bapak Ibu. Kalau manusia sudah membuktikan bahwa dia bisa membangun sebuah keajaiban-keajaiban, harusnya Anda membuat keajaiban-keajaiban di kehidupan Anda Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, Itali, ini menara miring, wah luar biasa Bapak Ibu. Lihat saya pergi ngukur miring bener ya ternyata. Kalau Anda lihat menara miring, lihatnya di mana Bapak Ibu biasanya? Paling di kalender atau TV kan, betul nggak? Saya sudah dari sana Bapak Ibu. Nah ini Venesia ya, Venesia ini kota yang paling romantis di sana Bapak Ibu. Jadi kanal-kanalnya di sana itu jadi sarana transportasi. Jadi kita kemana-mana itu kita naik perahu Bapak Ibu. Kita naik perahu kemana-mana, tapi di sana kanalnya bersih Bapak Ibu. Bersih, beda sejak di Makassar, kota-kota di Indonesia, itu kanalnya hitam-hitam. Bahkan ada kuning-kuning kadang lewat Bapak Ibu. Iya, saya bingung nih siapa yang buangnya, siapa pemiliknya ya. Bukan Anda kan? Oke Bapak Ibu ya. Nah ini Perancis Bapak Ibu, saya ke sana juga. Wah menarik sekali ini gerbang perjuangan. Saya dari Menara Eiffel juga naik ke atas. Saya lihat Surabaya cukup banyak juga menara Bapak Ibu, tapi menara masjid. Bedalah menara masjid dengan Menara Eiffel ya. Nah bahkan kita naik ke atas Bapak Ibu ke sini. Itu kita lihat view-nya kota Paris. Nah ini Anda bisa lihat Bapak Ibu, ini di atas Menara Eiffel Bapak Ibu. Ini menjelang musim salju, jadi sangat dingin. Anda bisa lihat berkabut ya. Ini kita lihat suasana kota Paris di atas Menara Eiffel Bapak Ibu. Nah selanjutnya Bapak Ibu Anda bisa lihat di sini.
Belgia. Dari sana juga beberapa hari Bapak Ibu. Ini monumen atom, wah luar biasa. Ini bukan atom ya, monumen atom. Ini restoran sama kantor di atas Bapak Ibu, ini jarak 300 meter ke belakang loh. Jadi kalau Anda ke atas, itu naik lift. Nah, selanjutnya kita ke Swiss. Bapak Ibu tahu Swiss kan? Tahu kan? Swiss itu negara loh ya, bukan kabupaten. Nah, kalau ke sana itu kita harus pakai paspor. Tahu paspor nggak? Wah, paspor juga nggak tahu. Nanti ke imigrasi Bapak Ibu ya. Nah, kita dari sana, ini Luzern, salah satu kota dari Switzerland ya. Yang luar biasa ini dari Switzerland ini luar biasa Bapak Ibu, itu cantik sekali. Ada rumah, itu pekarangannya luas sekali. Dan dia parkir pesawat pribadinya di depan rumahnya Bapak Ibu. Waduh, luar biasa. Anda tahu nggak Bapak Ibu, saya ke sana itu bukan cuma seneng-seneng Bapak Ibu. Tapi saya bangun visi saya, ternyata peradaban orang lain di luar sana itu sudah maju sekali. Kenapa Indonesia kok peradabannya tidak maju-maju? Saya baru sadar bahwa kalau Anda melihat sebuah daerah, jangan pernah lihat lahannya. Tapi lihatlah siapa petaninya Bapak Ibu. Saya sadar Indonesia ini kaya raya alamnya. Tapi ternyata manusianya yang tidak berkembang Bapak Ibu. Dan hari ini saya sangat semangat, senang bisa melihat Anda hadir di sini. Karena saya tahu Anda yang akan siap menggarap Indonesia menjadi negara yang luar biasa Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kita naik kereta ya, kereta gantung Bapak Ibu ke sana. Anda bisa lihat ini, yang putih-putih ini bukan batu kapur ya. Ini salju loh Bapak Ibu, salju. Jadi kalau Anda mau tahu yang seperti salju, Anda nanti pulang ke rumah cari freezer, kerok-kerok Bapak Ibu. Itu seperti itulah salju. Cuma bedanya kalau yang dari kulkas atau dari freezer, itu biasanya bau ikan Bapak Ibu. Nah ini Belanda Bapak Ibu ya. Ciri khas dari Belanda ini kincir angin. Wah enak sekali keliling Bapak Ibu. Tapi jujur Bapak Ibu, selama saya ke sana, saya tuh kurang sekali ngomong Bapak Ibu. Karena nggak bisa ngomong, cakep pakai bahasa Inggris. Lihat-lihat doang, paling ikut sama teman ngekor yang pintar bahasa Inggris. Dia beli, saya juga ikut beli. Soalnya kalau saya beli sini takutnya nanti dikerjain Bapak Ibu ya. Nah ini, Anda lihat ini miniatur dari kota-kota dari Belanda Bapak Ibu. Kita dari sana menikmati, wah ternyata Belanda itu Bapak Ibu, setiap kotanya itu ada miniaturnya. Ada tempat tersendirinya. Jadi itu kayak betul-betul kota. Mobilnya jalan, ada musik di dalam rumah-rumahnya. Jadi kalau kita jalan kayak raksasa Bapak Ibu. Ini raksasanya Anda lihat Bapak Ibu. Nah, ini berikutnya Bapak Ibu, inilah hal yang bisa kita nikmatin Bapak Ibu. Manisnya, kalau Anda merasakan yang namanya pahitnya. Ini waktu perjalanan ke Arab Saudi Bapak Ibu ya, naik perjalanan ibadah. Kita menikmatin, kalau Anda lihat setiap saya senyum Bapak itu lebar sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak pakai bayar. Beda kalau orang di luar sana ke luar negeri, mungkin dalam urusan kerja, urusan kuliah mungkin, atau pakai bayar sendiri. Beda Bapak Ibu. Ini betul-betul gratis Bapak Ibu. Sayang kalau Anda sia-siakan. Sayang sekali. Ini waktu di Mesir, saya lanjut ke Mesir. Di Grand Hyatt Cairo ya. Kita dari Hard Rock Cafe-nya juga Bapak Ibu. Wah nikmat sekali. Kita dari piramid juga, salah satu keajaiban dunia. Tahu piramid kan Bapak Ibu? Tahu nggak? Salah satu keajaiban dunia Bapak Ibu. Udah pernah ke sana belum? Aduh Bapak Ibu kok keindahan begini disia-siakan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu kalau kita berjuang ini akan datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Perjalanan indah itu kita akan nikmatin. Nah setelah itu Bapak Ibu saya ke Hong Kong, ke sana jalan-jalan Bapak Ibu itu 2008. Anda bisa lihat Bapak Ibu ya. Kita main di sana. Dan yang menariknya Bapak Ibu, saya dari Jepang. Nah disinilah awal mulanya Bapak Ibu saya mulai mengembangkan bisnis ini. Kita kenal orang Indonesia di sana. Dan disitulah kami kasih gambaran visinya seperti apa. Akhirnya mereka sadar Bapak Ibu. Mereka sangat serius bangun bisnis ini. Lewat perjalanan seperti ini Bapak Ibu. Nah ini Disney sih ya. Nah ini Bapak Ibu setelah itu kita lanjut ke Malaysia, Singapura. Dan kebetulan waktu itu Bapak Ibu selesai perjalanan saya seperti ini dan saya break bintang 8. Saya mengalami fase yang kondisi parah banget Bapak Ibu. Saya masuk di zona nyaman. Anda bayangkan, dulunya saya punya uang bulanan cuma 150 ribu, 60 ribu waktu SMA. Tidak pernah dapat uang yang banyak Bapak Ibu. Tidak pernah melihat uang banyak. Pas bintang 8, penghasilan puluhan juta bisa naik mobil X-Trail.
bisa keliling dunia, saya nyaman sekali Bapak Ibu. Saya baru sadar Bapak Ibu, ternyata masalah terbesar saya adalah diri saya sendiri Bapak Ibu. Mestinya 2008 Bapak Ibu, saatnya itu mestinya saya mendapatkan hal yang lebih tinggi lagi. Mestinya saya dapat reward saya. Tapi Anda tahu pada saat itu justru yang dapat reward adalah downline saya. Saat itu Bapak Ibu, saya senang campur sedih. Kalau untuk grupnya Pak Yusuf, di bawah Pak Yusuf, pasti mereka termotivasi. Tapi satu hal yang saya pikirkan Bapak Ibu, grup saya di luar Pak Yusuf itu seperti apa Bapak Ibu? Saat selesai pengumuman Bapak Ibu, saya balik ke bus, bus sudah nunggu semua grup saya di situ. Saya masuk bus, tidak ada satupun suara yang saya dengar Bapak Ibu. Mereka semua diam, mereka semua takut menegur saya Bapak Ibu. Saya tahu bahwa mereka segan dan mereka tahu bahwa saya lagi bersedih saat itu. Walaupun separuhnya saya senang karena melihat dolen saya terima mobil Bapak Ibu. Dan saat itu Bapak Ibu, saya diam, saya cuma bilang ke diri saya, kalau saya mau bersedih, saya beri waktu diri saya untuk terjadi cuma malam itu saja, tidak lebih. Besoknya harus on fire lagi Bapak Ibu. Anda tahu Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu, saya fight, saya pulang ke Makassar dari acara di Jakarta. Saya nggak langsung pulang ke rumah Bapak Ibu, sekumpulin semua leader saya Bapak Ibu di luar Pak Yusuf. Saya bilang, 2009 reward harga mati. Kau mau ikut mengejar atau tidak? Saya kasih pilihan. Kalau saya dapat reward dan kau ikut bekerja sama, artinya Anda juga naik peringkat. Berkembang juga bisnisnya. Itu harga mati Bapak Ibu. Dan saat itu Bapak Ibu, saya mulai berpikir, saya harus bikin prioritas. Semua hal yang bisa mengganggu fokus saya harus saya singkirkan. Anda bayangkan anak muda masih usia 17 tahun, kemana-mana, ke luar negeri penghasilan puluhan juta naik ekstrel Bapak Ibu. Anda bayangkan, banyak sekali hal yang berpotensi mengganggu saya pada saat itu Bapak Ibu. Bisa dengan perempuan, banyak Bapak Ibu. Teman dekat saya banyak tapi tidak ada status pacar Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Saya menikmati sekali. Dan itu membuat saya terganggu fokus. Akhirnya saat itu, pulang dari acara celebration 2008 Bapak Ibu, saya juga putuskan harus menikah segera. Biar saya bisa fokus, dan Anda tahu itu pengumuman di 2008 bulan 8. Saya pulang 2008 bulan 9, saya putuskan menikah. Dan bulan 10 saya langsung mencari orang siapa yang saya akan nikahi Bapak Ibu. Ada beberapa yang saya kenal, dan saya pulang ke kampung, saya perlihatkan ke mama saya, Mak, ini nama-namanya yang saya mau nikahi, pilih salah satunya. Ada beberapa saya kenal Bapak Ibu, saya kenal mereka karakternya karena saya akrab. Ada beberapa. Jadi waktu itu mama saya milih satu Bapak Ibu. Milih satu, akhirnya Anda tahu Bapak Ibu, saya temui perempuan tersebut dan saya mengatakan, saya mau lamar kau. Saat itu saya diterima sama dia, saya bilang atur waktu untuk saya bisa bicara sama orang tuamu. Kurang lebih 2-3 hari Bapak Ibu, karena orang tuanya di daerah, di Toli-Toli. Saya nelpon Bapak Ibu. Deal. Berapa biaya apa semua deal saat itu juga Bapak Ibu. Saya nggak pernah mempersiapkan pernikahan. Saat itu juga saya langsung beres Bapak Ibu. Kenapa? Saya punya uang kok. Saya tidak perlu minta ke orang tua saya kok. Saya ketemu orang yang saya tahu karakternya kok. Nikmat sekali Bapak Ibu. Kalau kita punya pilihan-pilihan. Saya melamar Bapak Ibu. Jadi saya tinggal, Anda tahu saya melamar di bulan 10. Acaranya itu 2009 awal, bulan 1. Saya menikah cuma kurang lebih 5 hari saya balik dan saya on fire Bapak Ibu. Saya pulang di rumah, semua saya pasang Bapak Ibu. Saya pasang foto-foto BMW. Mau di toilet, mau di mobil saya pasang foto-foto, semuanya. Saya baru sadar Bapak Ibu, penting sekali yang namanya visualisasi. Angka-angkanya saya tulis Bapak Ibu, saya tulis semua. Di TV saya tempel kecil-kecil gambar BMW. Setiap saya nonton TV lihat, saya nggak jadi nonton Bapak Ibu. Saya menghilangkan semua pengalih fokus saya Bapak Ibu. Saya konsentrasi. Dan saya yakin 110% saya pasti dapat mobil saya Bapak Ibu. Dan Anda tahu Bapak Ibu, akhirnya di 2009, bulan 8, itu ada 7 kota Bapak Ibu. Dan pertama Yogyakarta, dan ternyata Makassar itu 3 kota terakhir Bapak Ibu. Sempat saya deg-degan Bapak Ibu. Saya pantau dari kota ke kota Bapak Ibu. Dan saya melihat menjelang Makassar masih banyak beberapa BMW. Dan saya tahu bahwa salah satu pemilik BMW tersebut adalah pasti saya Bapak Ibu.
Dan Anda tahu Bapak Ibu, saat pengumuman, saya cool-cool aja Bapak Ibu. Saya kelihatan excited karena ada dolen saya yang angkat saya Bapak Ibu. Saya tuh cool aja, kan udah tahu saya pasti terima. Dan Anda tahu Bapak Ibu, itu bukan mengenai mobilnya Bapak Ibu. Bagaimana saya memperjuangkan grup saya supaya dia ada figur Bapak Ibu. Dia bisa membangun momentum bisnisnya lewat mobil saya punya. Saya bisa sangat nyaman dengan naik X-Trail Bapak Ibu. Walaupun kalau saya dikasih BMW pasti saya mau Bapak Ibu dan pasti saya ambil. Tapi dengan kondisi kehidupan saya Bapak Ibu, saya sudah sangat nyaman. Tapi saya mempertimbangkan, kalau saya berhenti berjuang, grup saya juga akan macet Bapak Ibu. Pasti akan macet. Dan atau Bapak Ibu, akhirnya Anda bisa lihat di sini Bapak Ibu, slide, silakan Pak. Saya juga dapat perjalanan ke luar negeri lagi Bapak Ibu dan saya bisa ngajak istri saya. Ini waktu di Thailand Bapak Ibu, di Phuket, saya bisa bulan madu. Bapak Ibu coba deh buat Anda yang punya keluarga, yang punya istri. Pernah nggak Anda ajak jalan-jalan atau pasangan Anda? Mau liburan kemana? Pernah nggak Anda tanya Bapak Ibu? Dan satu hal yang paling saya syukuri Bapak Ibu, lewat bisnis ini saya mengenal produk makanan kesehatan. Ayah saya sekarang usianya 73 tahun Bapak Ibu. Itu dulu Bapak Ibu sebelum saya menjalankan Tiansi, sebelum saya bintang 7, itu terlalu banyak penyakit, komplikasi penyakitnya Bapak Ibu, termasuk mama saya. Di bintang 7 saya mulai sisihkan berikan produk Bapak Ibu. Dan Anda tahu Bapak Ibu sampai sekarang itu sehat walafiat Bapak Ibu berkat produk dari Tiansi. Saya mikir Bapak Ibu, kalaupun saya tidak sukses di usaha ini, minimal mengenal produk dari Tiansi, saya sudah sangat bersyukur sekali. Tapi satu hal yang saya pikir, kalaupun saya tahu produk Tiansi bagus, apakah saya sanggup membelinya kalau saya tidak menjalankannya Bapak Ibu? Anda tahu Bapak Ibu, tiap bulan saya kirimin produk orang tua saya nilainya jutaan Bapak Ibu. Nilainya jutaan. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu. Kalau saya seorang pekerja, seorang PNS Bapak Ibu. Saya jujur Bapak Ibu, saya sudah stres Bapak Ibu hidup seperti kondisi orang tua saya. Saya tidak mau hidup seperti itu Bapak Ibu. Mereka bertengkar sejak saya kecil. Itu karena uang Bapak Ibu. Terlalu banyak hal yang dilewatkan karena masalah uang Bapak Ibu. Saya tidak mau seperti itu. Saya tidak mau suatu saat keluarga saya, anak-anak saya menikmati, merasakan hal yang seperti saya rasakan dulu Bapak Ibu. Saya ingin memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Saya bisa ajak jalan-jalan istri saya Bapak Ibu, dan saya bisa mempersembahkan buah mobil ke orang tua saya. Ini tadi Bapak Ibu, urusan kita dalam kehidupan bukan melampaui orang lain, tapi bagaimana kita bisa melampaui diri kita Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, mobil saya, mobil perjuangan. Jujur kalau mobil sedan saya tidak terlalu suka Bapak Ibu. Saya lebih suka mobil SUV, bisa kemana-mana mengebrak Bapak Ibu. Tapi saya baru sadar setelah naik mobil BMW, ternyata keren sekali Bapak Ibu. Kemana-mana itu mata banyak orang tuh lihat Bapak Ibu. Itu nikmat sekali Bapak Ibu. Turunnya saja pelan-pelan, itu orang mulai lihat kaki kita Bapak Ibu. Beda ternyata, beda sekali Bapak Ibu. Beda sekali Bapak Ibu, serius. Bapak saya itu orangnya tidak suka jalan-jalan Bapak Ibu. Pokoknya banyaknya di rumah, mungkin karena faktor umur. Waktu saya bawa mobil X-Trail saya, dia tidak pernah excited untuk ikut kemana-mana. Tapi yang saya bingung Bapak Ibu, ketika saya bawa mobil saya di kampung, saya cuma bilang ke Bapak, Pak mau jalan-jalan enggak? Dia enggak ngomong, langsung ke kamar ganti baju Bapak Ibu. Saya bingung, luar biasa ini BMW. Bisa luar biasa. Dulu Bapak Ibu saya sudah 2 kali punya mobil. Tapi entah kenapa Bapak Ibu, setiap saya bawa pulang mobil BMW saya, orang tua saya, itu tidak lengkap rasanya kalau dia nggak minta saya jalan-jalan Bapak Ibu. Dan di situ saya merasakan gimana kebahagiaan sebenarnya Bapak Ibu. Masih bisa melihat orang tua saya walaupun beliau sudah usur Bapak Ibu. Tapi masih secara sadar melihat anaknya sukses. Bapak Ibu saya akan perlihatkan foto orang tua saya. Ini Anda bisa lihat foto ayah saya dan ibu saya Bapak Ibu. Silakan Pak. Ini ayah saya Bapak Ibu, ini usianya 73 tahun. Jujur Bapak Ibu, beliau ini seorang pekerja keras. Beliau sangat tegas Bapak Ibu. Dari beliau, saya belajar yang namanya disiplin, yang namanya kerja keras, yang namanya tanggung jawab. Jujur Bapak Ibu, waktu saya kuliah, waktu saya melihat saudara-saudara saya kuliah, saya selalu mikir ayah saya Bapak Ibu. Waktu SD, puncak-puncaknya orang tua saya membiayai anak-anaknya Bapak Ibu. Itu jam 3 subuh Bapak Ibu udah berangkat ke sawah mencangkul Bapak Ibu. Pulang jam 5:30, salat subuh di rumah-rumah kecil di sawah Bapak Ibu.
Pulang jam 6 dan pergi ngajar. Sorenya seperti itu Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, saya tidak mau seperti beliau kehidupannya. Tapi jujur, saya sangat banyak belajar dari beliau Bapak Ibu. Saya cuma berpikir, kapan Bapak Ibu saya bisa membahagiakan mereka Bapak Ibu. Begitu banyak orang Bapak Ibu yang di luar sana merantau dikirimin duit sama orang tuanya. Tidak pernah sadar Bapak Ibu. Kalau orang tuanya di sana itu bekerja keras Bapak Ibu. Atau Anda yang mungkin sudah menikah, yang sudah berkeluarga, tidak pernah ada yang berpikir untuk memikirkan orang tuanya Bapak Ibu. Lihat coba muka orang tuanya Bapak Ibu. Itu kerutan-kerutannya itu menunjukkan bagaimana dia bekerja keras Bapak Ibu. Beliau ini menginspirasi saya Bapak Ibu. Mengajarin saya gimana bisa merencanakan masa depan. Jujur, lewat beliau saya belajar tertempa. Saya menikmati kesulitan-kesulitan saya Bapak Ibu. Saya tahu bahwa saya pasti sukses Bapak Ibu. Beliau ini orang yang sangat keras sekali Bapak Ibu. Walaupun beliau waktu SMA, saya mulai diajak komunikasi. Tapi waktu kami SD sampai SMA, SMP, itu kami selalu dipukul Bapak Ibu. Selalu ditarik telinga. Kenapa? Saking kerasnya Bapak Ibu kalau kami bikin kesalahan. Dan saya bersyukur Bapak Ibu ada ibu saya, sosok wanita yang sangat lembut sekali Bapak Ibu. Ngajarin saya kasih sayang Bapak Ibu. Setiap ayah saya mendesak saya harus berprestasi, ibu saya selalu mensupport. Sabar nak, kau belajar, kau belajar. Setiap saya mau berkeluh kesah Bapak Ibu, saya lari ke ibu saya Bapak Ibu. Ini orang setiap saya minta sesuatu, kalau ada selalu dikeluarkan Bapak Ibu. Saya minta kalungnya Bapak Ibu, enggak pernah dia mikir 2 kali, dia kasih Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu, lewat bisnis ini, saya bisa memberikan pengobatan ke mereka, produk-produk Tiansi. Masih selalu melihat ketawa, setiap saya pulang kampung Bapak Ibu, melihat tersenyum. Saya bisa memeluk beliau Bapak Ibu, saya bisa cium. Saya tidak tahu dengan Anda ya, buat Anda yang masih punya orang tua, coba Anda pikir Bapak Ibu. Anda enggak pernah sadar, waktu itu akan berlalu begitu cepat. Orang tua Anda tidak ada manfaatnya Bapak Ibu menurut saya. Sukses begitu luar biasa, tanpa disaksikan oleh kedua orang tua kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, jujur ini adalah dua-duanya adalah sumber motivasi terbesar saya Bapak Ibu. Saya tidak merasakan yang namanya panas Bapak Ibu, saat saya naik motor kemana-mana mengembangkan bisnis ini. Setiap saya lihat foto beliau, semangat saya berapi-api Bapak Ibu. Karena saya berpikir Bapak Ibu, kapan lagi saya bisa bahagiakan beliau kalau bukan sekarang. Besok belum tentu Bapak Ibu. Karena saya tidak tahu kapan beliau dipanggil Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekarang saya walafiat walaupun tidak bisa keluar kota sering-sering Bapak Ibu. Minimal saya bisa kasih tiap bulan uang dan saya bisa kasih kirimkan produk harga jutaan Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu. Karena banyak yang seumuran beliau sudah tidak ada di kampung Bapak Ibu. Ayah saya 73, seangkatannya rata-rata di kampung sudah tidak ada Bapak Ibu. Kenapa? Karena tergerogoti oleh penyakit Bapak Ibu. Itulah kesyukuran saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya datang ke Surabaya, sharing ke Anda. Menceritakan proses perjuangan saya Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah Anda ambil hikmahnya atau tidak. Itu kembali ke Anda Bapak Ibu. Apakah Anda mau menerima sisi positifnya atau Anda fokus ke negatifnya, Anda tidak menanggapi, itu urusan Anda Bapak Ibu. Saya tidak peduli. Yang pasti saya selesai di sini, saya balik ke Makassar, saya kembali menikmati kehidupan saya Bapak Ibu yang jauh lebih luar biasa. Dulu kalau orang tua kita berjuang, mereka berjuang dengan fisik Bapak Ibu, memperjuangkan kemerdekaan. Mestinya saat ini kita berjuang Bapak Ibu, tapi berjuang untuk kebebasan finansial kita Bapak Ibu. Berjuang untuk kemapanan finansial kita Bapak Ibu. Jujur Bapak Ibu, begitu banyak orang di luar sana Bapak Ibu. Terlalu sibuk dengan urusannya Bapak Ibu, sehingga mereka lupa merencanakan kehidupannya. Saya bersyukur masuk di usaha ini, karena saya bisa memplanning rencana masa depan saya. Hampir semua orang di luar sana Bapak Ibu, mereka terlalu sibuk bekerja keras sampai tua dan tidak mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Mereka sibuk dengan urusannya, dengan masalahnya. Masalah penghasilan yang kecil Bapak Ibu. Tiap hari bertengkar, coba deh Anda tanya orang tua Anda. Coba lihat orang tua Anda Bapak Ibu. Atau Anda yang sudah berkeluarga, apa pemicu terbesar yang membuat Anda bertengkar setiap saat? Sarapan pagi Anda apa? Pertengkaran. Malam harinya apa? Pertengkaran Bapak Ibu. Itulah yang saya lihat dari orang tua saya dulu Bapak Ibu. Dengan banyak saudara,
pengeluaran banyak Bapak Ibu, itu tidak bisa mencukupi Bapak Ibu. Semuanya masalah uang. Saya tahu Bapak Ibu, uang itu bukan segalanya Bapak Ibu. Tapi tanpa uang semuanya bisa menjadi masalah. Bapak Ibu, saya tahu mungkin di sini ada yang tidak terlalu pusing dengan masalah keuangan. Anda mungkin berkelimpahan uang Bapak Ibu. Tapi mungkin dengan Anda mencari uang dengan menghabiskan waktu Anda Bapak Ibu. Anda mungkin menghabiskan waktu Anda. Menghabiskan waktu Anda dengan bos Anda di kantor. Sementara anak Anda lagi lucu-lucunya Bapak Ibu. Atau orang tua Anda lagi sakit-sakit, Anda nggak sempat jenguk Bapak Ibu. Anda mungkin bisa kasih pengobatan terbaik, tapi Anda nggak bisa dampingi Bapak Ibu. Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, Anda memberikan waktu ke mereka, pasti Anda mengorbankan finansial Anda Bapak Ibu. Dan saya paling takut mengalami hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Saking takutnya Bapak Ibu, hal apapun saya harus lakukan Bapak Ibu untuk mewujudkan impian saya. Saya tidak mau melihat keluarga saya Bapak Ibu. Sekolah seadanya, orang tua saya sakit, saya nggak bisa memberikan pengobatan Bapak Ibu. Saya tidak tahu dengan Anda, kalau Anda suka lihat orang tua Anda mengeluh, berobat, memberikan pengobatan yang biasa-biasa ke keluarga Anda, ya itu pilihan Anda Bapak Ibu. Tapi saya masih punya hati Bapak Ibu. Kalau saya sendiri menderita tidak ada masalah, saya sudah terbiasa menderita Bapak Ibu. Tapi kalau melihat keluarga saya menderita, saya tidak akan pernah Bapak Ibu. Saya tidak akan pernah mau melihat keluarga saya menderita Bapak Ibu. Bapak Ibu, hidup ini hanya sekali. Sayang sekali kalau Anda lewatkan begitu saja Bapak Ibu. Maknai hidup Anda Bapak Ibu. Hayati hidup Anda dengan memberikan pelayanan ke keluarga Anda. Berikan berkah buat mereka Bapak Ibu. Begitu banyak bisnis yang terbuka buat Anda Bapak Ibu. Salah satunya bisnis ini. Bisnis ini bisa memberikan perubahan yang luar biasa kepada Anda Bapak Ibu. Dulunya Anda jadi orang yang biasa-biasa, bisa jadi orang yang luar biasa Bapak Ibu. Orang yang dulunya dianggap enteng Bapak Ibu, sekarang Anda bisa dihargai Bapak Ibu. Yang Anda nggak pernah dianggap, Anda jadi dianggap. Atau orang tua Anda dilecehkan Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, Anda sukses atau tidak, itu tergantung Anda. Buat saudara-saudaraku yang berjuang Bapak Ibu, saya tahu berjuang itu sakit Bapak Ibu. Saya tahu ditolak itu tidak enak. Anda berjuang Bapak Ibu, Anda berjuang Bapak Ibu. Jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Kalau Anda jatuh, Anda bangkit lagi Bapak Ibu. Anda bangkit lagi. Perlu Anda sadari bahwa Anda harus menang di pikiran Anda dulu sebelum Anda menang di kehidupan Anda Bapak Ibu. Anda harus menang di pikiran Anda sebelum Anda menang di kehidupan Anda. Kalau Anda bisa berpikir, saya bisa jadi demon, Anda pasti jadi demon Bapak Ibu. Itu pasti Bapak Ibu. Masa depan yang luar biasa menunggu Anda. Pastikan pada sore hari Anda ambil keputusan. Dan harapan saya ke depan, Anda yang menggantikan saya berdiri di sini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.